warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bapak guru yang terhormat, perkenalkan, nama saya Amelinda Putri Ratna. Saya bersekolah di UPT SD Negeri Baru 1 yang beralamatkan di Jalan Yosudarso nomor 17 Berulin. Hobi saya membaca dan menyanyi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Bapak guru semuanya, saya akan membawakan sebuah cerita kepahlawanan. Pahlawan merdeka nan gugur sebagai bunga, jatuh mewangi di atas pangkuan ibunda. Walaupun kamu dahulu menjual nyawa, namamu tercatat jatuh sebagai satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bapak guru yang terhormat, perkenalkan, nama saya Amelinda Putri Ratna. Saya bersekolah di UPT SD Negeri Baru 1 yang beralamatkan di Jalan Yosudarso nomor 17 Berulin. Hobi saya membaca dan menyanyi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Bapak guru semuanya, saya akan membawakan sebuah cerita kepahlawanan lokal yang mungkin belum pernah kalian dengar, yaitu cerita tentang perjuangan para pelajar demi mengalahkan tentara Belanda yang menduduki desa kami, ya, desa Baru ini. Beberapa tempat-tempat yang bersejarah akan kami ungkapkan lewat cerita ini. Cerita ini bersumber dari buku Babat Tanah Baru, Kahimpun Bapak Rudi Kaserat Bapak Rin. Dan cerita ini berjudul Trip Tentara Republik Indonesia Pelajar. Pada zaman dahulu, tepatnya tahun 1880, bangsa Belanda masuk desa Baru. Mereka bernama Tuan Setin dan Tuan Klosen. Keduanya adalah pedagang lokal. Selanjutnya disusul lagi dua temannya, yaitu Tuan Klammer dan Tuan Ribet. Mereka lah yang mempunyai ide untuk membabat seluruh hutan di Dusun Kenanga dan Dusun Kromasan untuk dijadikan kebun kopi.
Tuan Setin, coba lihat, nampak subur sekali tanah di sini. Bagaimana kalau kita jadikan area perkebunan kopi saja? Betul sekali, Tuan Clausen. Saya sangat suka sekali dengan ide Anda. Mari kita babat saja hutan di sini, lalu kita jadikan area perkebunan kopi, dan kita bisa jadi kaya raya. Baiklah kalau begitu, untuk mempercepat rencana ini, kita minta tolong saja pada teman kita, Tuan Clover dan Tuan Rippel. Singkat cerita teman-teman, pada tahun 1896, kebun kopi pun diganti dengan tanaman tebu untuk memasuk bahan pembuatan gula. Karena bangsa Belanda juga membangun pabrik gula di desa Kenongo. Pabrik itu dipimpin oleh Tuan Helkes. Sejak dibangun pabrik gula tersebut, desa Beru menjadi sangat terkenal. Akan tetapi pada tahun 1930, pabrik gula Kenongo mulai surut dikarenakan terjadinya depresi ekonomi di seluruh dunia. Pada tahun 1939, nama kepala desa Beru adalah Bapak Bejo Kartomiharjo. Ada 3 kejadian besar yang kembali menimpa desa kami. Kejadian itu adalah masa pendudukan Jepang, masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan masa agresi Belanda kedua. Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekali rakyat desa Beru yang menjadi korban romusa atau kerja paksa. Mereka disuruh bekerja tanpa mendapatkan upah. Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, desa Beru dijadikan markas kegiatan perlawanan rakyat dan para pemuda yang ingin berjuang. Dan saat itulah banyak sekali para peraja laki-laki yang ingin ikut bergabung di dalamnya. Hei kanca-kanca kabeh, sapa sing lilo desane awake dhewe dijajah londo? Aku ya ora lilo. Lah awakmu dhewe piye? Padha, aku ya ora lilo. Aku ya jelas ora lilo. Lah lek ngono, ayo awake dhewe kudu berjuang nyingkirne londo. Setuju? Setuju. 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 Lalu gerakan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang saat itu dipimpin oleh salah satu pejuang Sudan Jawa Peta yang bernama Ibnu Sutoko. Selanjutnya ada beberapa nama pejuang lainnya seperti Bapak Sumadi, Bapak Togimen, Bapak Sadi Sobari, Bapak Sajiman, dan Bapak Utama Murtijan yang pernah menjadi kepala desa Beru. Kejadian berikutnya yaitu pada masa agresi Belanda kedua. Belanda masuk desa Beru pada tanggal 20 Desember 1948. Pada saat itu, gedung Europe atau yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 menjadi markas Belanda. Selanjutnya, markas Belanda dipindah di dekat perempatan Beru. Dan saat itulah pabrik gula Kenongo di bumi hanguskan oleh para pemuda pejuang yang dibantu tentara hijrah. Para pemuda memperoleh kemenangan walaupun memakan banyak sekali korban, khususnya rakyat pribumi. Serang! Piu! Bum! Dan Belanda akhirnya menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat pribumi yang dilakukan di pendopo Kawedanan Wulingi. Wahai rakyat pribumi, aku serahkan kembali kekuasaan kepadamu dan kami akan kembali ke negara kami. Merdeka! 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 Pahlawan merdeka dan pecah sebagai ratna. Terbenam
Bapak Ibu Guru, itulah cerita perjuangan trip di desa saya. Pesan moral dari cerita ini yaitu berani dalam kebenaran, jagalah persatuan, dan teruslah berjuang dengan pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oh iya Bapak Guru, kalian tahu tidak di mana dulu berdirinya pabrik gula Konongo? Nah, dulu berdirinya pabrik gula Konongo yaitu yang sekarang menjadi sekolah kebanggaanku. Ya, UPT SD Negeri Baru 1. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mendengarkan cerita dari saya. Bagi Bapak Guru yang tertarik untuk melihat monumen Mastrip, silakan datang di desa kami. Betapa senang hati kami bisa berbagi cerita bersejarah yang kadang terlupakan. Sekian dari saya, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.